Lalu ada faktor yang mempengaruhi lokasi industri, bahan mentah, energi, transportasi, lahan, modal, tenaga kerja, pasar, aglomerasi ekonomi, kebijakan pemerintah, kurs pertukaran mata uang. Tuh. Nah, bahan mentah ini juga berpengaruh karena apa? Karena ini kan ekstraktif gitu. Sumber daya ini perlu diekstrak. Kemudian untuk habis diekstrak, dia diproses gitu. Dan prosesnya membutuhkan energi, dan di antara proses dan ekstraksi butuh transportasi juga. Lalu untuk pemrosesan dan ekstraksi butuh lahan untuk industri. Dan untuk mengembangkan semuanya butuh yang namanya modal, dan yang menggerakkan semua adalah tenaga kerja, di mana produk-produk dari ini semua itu diberikan kepada pasar, di mana orang-orang dapat membeli produk-produk tersebut. Nah, kemudian ada aglomerasi ekonomi atau pemusatan, gitu ya. Pemusatan dari pabrik-pabrik maupun aktivitas-aktivitas ekonomi. Kenapa? Agar lebih efisien. Tuh. Kalau ada kebijakan pemerintah yang misalnya memudahkan atau menyulitkan suatu aktivitas ekonomi, misalnya bea atau cukai gitu yang memberatkan, misalnya bea atau cukai. Cukai itu misalnya untuk barang-barang tertentu, untuk pembatasan barang-barang tertentu seperti alkohol dan rokok, jadi itu dibuat lebih mahal. Lalu bea itu digunakan untuk memproteksi barang dalam negeri, misalnya kalian mau bawa barang dari luar negeri, itu pasti dikenakan tarif gitu kan. Kalau secara banyak, misalnya kalian bawa sepatu, tapi sepatunya kalian bawa 10 gitu dari Jepang ke Indonesia, itu akan dikenakan bea, agar produk-produk dalam negeri ini lebih terproteksi. Lalu ada kurs pertukaran mata uang. Tuh. Contohnya misalnya pelemahan mata uang dari suatu negara itu akan menguntungkan ekspor dari negara tersebut. Lalu ini ada SEZ atau Special Economic Zone, kalau di Indonesia kawasan ekonomi khusus. Nah, di sini ada SEZ yang ada di Tiongkok. Nah, jadi SEZ-nya itu ada di Xiamen dan Guangzhou, nah, dan Shenzhen gitu ya. Tuh, contohnya. Biasanya SEZ yang di Tiongkok ini letaknya ada di coast gitu ya. Kenapa di coast? Karena pesisir itu aksesnya lebih mudah gitu ya, untuk perdagangan dunia, bisa bikin pelabuhan gitu ya. Distribusi barangnya lebih murah. Nah, kita lihat ini Shenzhen dulu dan Shenzhen sekarang. Nah, dulu Shenzhen merupakan kota nelayan di selatan Tiongkok ya. Dia tidak sejahtera kotanya. Lalu karena ada kebijakan Special Economic Zone, desa ini berubah gitu ya. Desa nelayan ini berubah menjadi kota dengan skyscrapers yang sangat banyak seperti sekarang karena pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sendiri untuk di Indonesia. Contoh ada kayak Arum Loksmawe, itu untuk energi, ya, misalnya energi natural gas gitu ya, sama petrokimia. Lalu ada kayak Mandalika ya untuk pariwisata, misalnya MotoGP kemarin. Lalu ada kayak Palu untuk pengolahan nikel dan ekstraksi nikel juga. Lalu ada kayak Merotai untuk perikanan dan logistik pariwisata. Lalu ada teori lokasi industri Weber. Nah, teori lokasi industri Weber ini ada tiga. Ada yang footloose, market oriented, sama resource oriented. Yang footloose dia tidak bergantung dari resource maupun market. Kalau yang market dia bergantung sama yang namanya market gitu ya. Lokasi industri dekat pasar. Kenapa dekat pasar? Karena si barang mentahnya ketika mengalami pemrosesan, dia ini bakal jadi lebih berat. Nah, karena lebih berat, otomatis transport cost-nya itu lebih besar juga. Maka dia nyari yang industrinya dekat dengan pasar, biar transport cost dari industri ke pasar itu lebih kecil. Lalu ada resource oriented, di mana dia weight losing.
Jadi dia beratnya itu di resource-nya. Misalnya kayu gitu, kayu besar itu ketika diproses di industri dia bisa jadi tusuk gigi yang lebih enteng gitu ya. Lalu ada teori lokasi pertanian kontunen. Nah, jadi lokasi pertanian kontunen ini yang mempengaruhi adalah ke freshan gitu ya, atau kesegaran dari suatu barang maupun transport cost-nya. Misalnya milk kenapa ada di dekat kota? Ya karena pada zaman dahulu milk itu cepat untuk basi gitu ya. Belum ada teknologi namanya pasteurisasi. Lalu firewood dan lumber kenapa dekat dengan kota juga? Ya karena dia berat ya, karena pusat industri ada di kota dulu ya. Dulu pusat industrinya di kota, karena lumber ini berat, maka dia nyoba untuk mengurangi transport cost-nya. Tuh. Lalu grand crops with no fallow land artinya lahannya tidak ada rotasi lahan, rotasi pertanian tidak ada. Ya karena lahannya lebih sedikit, ya udah jadi ya lebih sulit untuk rotasi lahan. Nah, zone 4 rotasi lahannya 14% dan 5 fully rotasi lahan, default system. Lalu baru zone 6 untuk livestock ranching gitu ya. Oke, lalu ada cari tempat sentral kristaller di mana K3 itu merupakan marketing principle. Misalnya di sini ada market gitu ya. Di sini ada market. Nah, maka dia itu mempengaruhi wilayah seluas ini. Nah, kalau transport principle, misalnya di sini ada transportasi, dia akan mempengaruhi wilayah sebesar ini. Setengah gitu ya. Setengah dari wilayah sekitarnya. Kalau ini sepertiga dari wilayah sekitarnya. Kalau administratif dia fully. Misalnya di sini ada pusat administrasi gitu. Dia akan mempengaruhi semua wilayah sekitar. Nah, ini tiga kenapa empat kenapa tujuh ya karena hex berdasarkan value dari hexagon kan ini misal tiga ini kan satu, nah ini sepertiga kali sekitarnya atau enam jadi dua gitu kan, jadi satu tambah dua tiga. Kalau ini satu tambah setengah kali enam di sekitarnya jadi tiga, jadi empat gitu kalau tambahin. Lalu administratif visible ya satu tambah enam di sekitarnya jadi tujuh gitu ya. Jadi ini wilayah itu dianggapkan sebagai suatu heksagon gitu ya, atau segi enam. Lalu ada teori hoteling ya, di mana suatu bisnis itu akan cenderung berdekatan. Bisnis yang mirip itu akan cenderung berdekatan. Seperti Alfamart dan Indomaret. Ya, jadi karena kenapa gitu? Ya karena ketika suatu bisnis sudah mendirikan bisnisnya di sana, maka orang-orang pasti banyak yang ke sana. Lokasi tersebut cenderung sudah menjadi lokasi yang strategis sehingga bisnis lain karena lokasinya sudah diketahui strategis, maka bisnis lain mendirikan bisnisnya di situ. Ya, let the consumer choose gitu. Oke, jadi itu merupakan materi dari geografi ekonomi.